Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama Ibu ya, Ibu perkenalan dulu. Nama Ibu Mulyani Deswani Nasution SPD. Jadi di sini Ibu akan membawakan mata pelajaran administrasi jaringan ataupun administrasi server. Udah, jadi anggap saja ini adalah pertemuan pertama kita. Tugas kemarin itu hanyalah tugas pengantar. Jadi ini kita mulai masuk kepada materi selanjutnya. Udah, sebelum memulai tentang pembelajaran administrasi jaringan atau administrasi server, kita harus perlu mengetahui dulu apa sebenarnya itu jaringan dasar, ya. Jadi sebelum ke servernya, kita harus tahu dulu jaringan itu apa, jenis-jenis jaringan itu apa, dan berbagai macam hal lainnya yang berhubungan dengan jaringan. Selanjutnya, ini kita itu akan belajar tentang jaringan komputer. Yang pertama kita belajar nanti adalah tentang apa itu jaringan, yang kedua tentang jenis-jenis jaringan, dan yang ketiga tentang fungsi dan manfaat jaringan. Jaringan komputer. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian jaringan. Jaringan komputer. Pengertian jaringan itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling berbagi data. Sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer. Jadi kalau seandainya sistemnya hanya terdiri dari satu saja, itu namanya apa, Bu? Itu namanya standalone. Udah? Jadi di dalam sebuah jaringan itu ada namanya pengirim atau transmitter. Dan yang kedua ada namanya penerima ataupun receiver. Jadi di dalam sebuah jaringan itu tidak akan bisa membentuk sebuah komunikasi jika tidak adanya pengirim dan penerima. Kalau hanya ada satu komputer, dia namanya standalone. Dia tidak memiliki jaringan, dia tidak memiliki kawan. Untuk siapa dia berbagi data? Makanya harus ada pengirim dan penerima. Sehingga jika sudah ada pengirim dan penerima, maka terbentuklah sebuah komunikasi data. Jadi jaringan komputer ini fungsinya adalah untuk saling berkomunikasi, untuk saling berhubungan satu sama lain. Jika hanya sendiri, dia tidak bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Harus ada pengirim dan penerima, transmitter or receiver. Udah? Kemudian selanjutnya, ini akan belajar tentang jenis-jenis jaringan. Jaringan itu dibedakan menjadi beberapa, ya, dibedakan beberapa. Jaringan itu bukan hanya satu, bukan hanya dua, dia dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu dilihat dari jangkauan geografisnya. Dilihat dari jangkauan geografisnya, jaringan itu ada 3 secara umumnya. Ada LAN, MAN, WAN. Loh, kok ada PAN, Bu? PAN ini biasa digunakan Ada beberapa orang berpendapat PAN ini termasuk ke dalam jangkauan geografis. Ada yang bilang PAN ini tersendiri, namun kita anggap saja dari segi jangkauan geografisnya ada 4 jaringan, yaitu LAN, MAN, WAN, dan PAN. Apa itu LAN, MAN, WAN, dan PAN? Nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jaringan itu ada 2, yaitu client server dan peer-to-peer. Apa itu? Nanti. Kemudian yang ketiga, distribusi sumber informasi. Ada 2, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Dan yang terakhir, berdasarkan media transmisi. Ada 2, jaringan kabel dan jaringan tanpa kabel ataupun wireless. Ya. Di sini kita akan belajar tentang tujuan jaringan komputer. Apa saja tujuan jaringan komputer itu? Yaitu pertama, berbagi peralatan dan sumber daya. Maksudnya berbagi peralatan dan sumber daya ini seperti apa, Bu? Misalnya, kalau ada misalnya sebuah komputer, kita ingin print data nih, kita bisa sharing data kepada komputer lain, lalu komputer itu yang memprint data. Jadi kita bisa sharing, kemudian sumber daya yang terkirim itu pun menjadi terbagikan kepada printer tersebut. Udah?
Yang kedua, integrasi data. Maksud dari integrasi data ini adalah data yang dikirim itu, data yang dikomunikasikan itu tersusun, ya, terjadwal, terstruktur. Jadi semua data-data itu terkumpul semuanya ke dalam jaringan itu, ke dalam data-data tempat penyimpanan data kita buat. Biasa dikatakan orang sebagai database ataupun package-nya, ya. Jadi integrasi data itu semua data-data terkumpul. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Kembali seperti yang tadi lagi, harus ada penerima, ada pengirim. Jadi misalnya kita memiliki saudara di Irlandia. Jadi kita bisa mengirim komunikasi kepada dia, kita bisa menanyakan kabar dia itu karena adanya jaringan. Kemudian yang keempat adalah keamanan. Keamanan ini maksudnya begini, misalnya secara komputer keamanan data di dalam sebuah jaringan ini mungkin memang rawan, tetapi secara hardware-nya, secara perangkat kerasnya, misalnya nih banyak file-file yang terkumpul. Jadi kita tidak perlu file ini lagi, kita tidak perlu kertas lagi, kita tidak perlu tumpukan beberapa buku lagi. Kita sudah memiliki keamanan data kita sudah ada di gadget kita misalnya, sudah ada di komputer kita. Jadi keamanan data kita itu lebih terstruktur. Namun secara komputernya keamanan data itu harus lebih dijaga. Udah? Jadi semuanya yang telah kita pelajari itu apa itu jaringan, jenis-jenis jaringan dan tujuan itu semuanya bisa membentuk sebuah komunikasi. Jadi seseorang yang jauh di sana, siapapun anggota keluargamu, kekasihmu, ataupun entah siapalah kerabatmu, kalian bisa berkomunikasi dengannya. Karena apa? Karena adanya jaringan komputer. Jaringan komputer yang seperti apa, Bu? Itulah nanti kita belajar tentang jenis-jenis komputer. Terus kemudian ada lagi yang bertanya, Bu, apa aja sih alatnya supaya kita bisa terhubung ke dalam jaringan itu? Nanti kita pelajari lagi. Nanti ada namanya jenis-jenis perangkat jaringan. Dah? Jadi pada kesempatan ini Ibu hanya memperkenalkan jaringan itu apa pada kalian. Ya, karena kita tidak bisa mempelajari sebuah server tanpa kita mengetahui jaringan itu. Udah, sebagai tugas kita di sini adalah pertama itu tuliskan manfaat jaringan minimal 5 ya. Dari penjelasan Ibu tadi, dari kehidupan kita sehari-hari kira-kira apa itu manfaat jaringan itu sendiri. Dan yang kedua, tuliskan kekurangan dari jaringan itu minimal 3. Ibu mau tugas ini dikerjakan dengan sepengetahuan kita sendiri, bukan di copy paste dari Google ataupun di copy paste dari kawan. Ibu tidak mau. Jadi lakukanlah, kerjakanlah dengan sendiri. Nikmati prosesnya. Kalau hasil itu nanti, hasil itu terakhir. Jadi nikmati saja prosesnya. Udah? Ibu rasa itu saja pengertian tentang jaringan itu. Bagaimana jenis-jenis jaringan, bagaimana peralatan jaringan, mengapa bisa kita berhubungan dengan mereka yang jauh di sana, itu nanti kita pelajari selanjutnya. Udah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.